Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, terutama segenap santri pondok pesantren Bina Al-Quran Biting Sukodono Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur pada malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengaji pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengirimkan tawasul, terutama kita kirimkan kepada para korban yang terdampak dari bencana musibah gunung erupsi, yaitu Gunung Semeru. Mudah-mudahan segenap korban, baik itu yang masih hidup, diberikan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini, dan juga bagi yang sudah meninggal gugur mati syahid dalam menghadapi bencana ini, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini meninggal dalam keadaan mati syahid, dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi. Al-Fatihah. Ya kenapa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang ciri ilmu yang bermanfaat. Bagaimanakah ilmu yang bermanfaat itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kemudian yang ketiga, apa keuntungan dari ilmu yang bermanfaat? Di halaman 61, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal ilmu lan utawi ilmu an-nafi'u kang manfaat iku yahsulu hasil bihi kelawan ilmu nafi' apa husnul dzikri baguse sebutan waya bakalan tetap apa mengkono waya bakalan tetap apa zalika mengkono husnul dzikri ba'da wafatihi sawuse matine wong kang duweni ilmun nafi. Fa innahu mongko satune netepi sebutan iku hayatun urip abadiyatun kang bangsa salawasi. Kita belajar ini tentu menginginkan supaya ilmu yang kita peroleh ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Minimal bermanfaat untuk diri sendiri, terutama di dalam memperbaiki sikap, baik itu sikap kepada sesama maupun sikap kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu minimal bermanfaat untuk kita sendiri. Apalagi kemudian bermanfaat untuk orang lain. Selain kita memanfaatkan ilmu kita, menjalankan ilmu kita, kita juga menyebarluaskan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa merasakan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Contohnya yang paling gampang saja. Sampean mempunyai ilmu tentang membaca Al-Quran. Ketika sampean baca Al-Quran itu
tiap hari, maka sampean kan akan mendapatkan pahala. Nah, ketika sampean membaca Al-Quran dengan ilmu yang benar, tajwidnya benar, maka ini bisa disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Tapi untuk sampean diri sendiri saja. Tapi ketika sampean ilmunya ini diajarkan kepada orang lain, sampean datangkan anak-anak kecil-kecil itu di musola sampean atau di rumah sampean, kemudian sampean ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu tentang membaca Al-Quran, mulai dari awal dasar A, B, atas, gitu kan. Itu sudah termasuk ilmu yang bermanfaat. Itu bermanfaat bagi orang lain berarti. Apa cirinya? Cirinya adalah ilmu yang bermanfaat, cirinya yaitu apabila orang yang mengajarkan ini sudah meninggal, maka ia tetap akan dikenang. Itu cirinya. Contohnya begini. Di Wonorejo atau di Lumajang secara umum, kita sering mengenal dengan nama Kiai Syarifuddin. Pertanyaannya, siapakah Kiai Syarifuddin ini? Yang kedua, apakah kita menangi hidup dari Kiai Syarifuddin ini? Enggak kan ya? Nah, cuman nama beliau itu senantiasa terngiang-ngiang dalam ingatan kita. Kenapa? Karena beliau punya ilmu dan ilmunya ini dimanfaatkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain. Dan orang murid-muridnya mengajarkan kepada murid-muridnya lagi. Begitu seterusnya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi meskipun beliau itu sudah meninggal, maka ilmunya tetap digunakan, tetap diamalkan. Sehingga seakan-akan beliau itu masih hidup. Bukan hidup raganya, tapi ilmunya. Itu ciri dari ilmu yang bermanfaat. Dikatakan di sini, wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah. Dan itu akan tetap setelah ia meninggal. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah kehidupan yang kekal. Kalau di dalam kitab Al-Qimatuz Zaman Indal Ulama, Syekh Abu Fattah Bughudha menjelaskan bahwa orang yang ilmunya bermanfaat seakan-akan ia mempunyai kehidupan kedua. Seakan-akan ia mempunyai kehidupan yang kedua. Kehidupan pertama yaitu yang beliau lakukan ketika masa hidupnya itu, ya paling umur 60-70 lah. Paling pol itu 60-70. Kalau sampai 100 ya ada sih, tapi ya sudah tidak kuat sudah umur 700 itu. Kalau sampean cium mungkin sudah bau kuburan sudah. Sudah bau kuburan. Yaitu umur yang pertama. Ketika dia meninggal, kemudian ternyata orang mengenangnya, mengenang nama baiknya, mengenang jasa-jasanya. Jadi seakan-akan kemudian beliau ini tetap hadir dalam kehidupan kita, tetap hidup meskipun secara raga beliau sudah tidak ada. Itu yang disebut dengan kehidupan kedua. Ya. Makanya kemudian ada namanya Amir Syu'ara, Imam Syauqi, orang Mesir. Di dalam diwannya beliau berkata, daqatu qalbil mar'i qailatul lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa' li nafsika qabla mautika dzikraha fadzikru lil insani umru thanin. Bahwa manusia ini hidupnya terdiri dari detik dan menit. Artinya sedetik kehidupan di dalam kita, satu detik dalam kehidupan kita ini sangat berharga, jangan sampai disia-siakan. Tatkala ia meninggal, maka dia harus meninggalkan kenangan. Ketika kenangan yang dia tinggalkan itu bagus, baik, dan orang senantiasa mengenangnya, maka seakan-akan ia mempunyai kehidupan yang kedua. Fadzikru lil insani umrun tsanin, bahwa kenangan bagi manusia itu adalah kehidupan yang kedua. Fadzikru lil insani umrun tsanin. Contohnya seperti ini, Soekarno satu misal. Ada yang tahu Soekarno?
Tahu namanya, kenal. Enggak kan ya? Tapi kenapa kemudian namanya terus dikenang? Kenapa? Karena beliau mempunyai andil yang besar di dalam mendirikan republik ini, mendirikan Indonesia. Nah, seakan-akan beliau hidup bersama kita saat ini. Tapi hidupnya bukan hidup secara raga, enggak. Hidup di sanubari kita. Itu namanya umrun tsanin. Wa ansyadalan mocoaken syair na ing kita sapa asy-syaikhu asy-syaikh al-imamu al-imam al-ajallu al-ajal Zahiruddin muftil a'immati kang tati curu fatwani piro-piro imam Hasan bin Ali, rupane Syekh Hasan bin Ali al-ma'rufu kan terkenal bil marghinani kelawan bangsa marghinan syiaran ing syair al jahiluna utawi wong kang bodho-bodho kabeh fa mauta mongko iku hukumi wong kang pendem atau mati padha mati qabala mautihim sadurunge matine jahilun wal alimuna lan utawi pira-pira wong alim wa in matu lan senajan mati sapa alimun fa ahya mongko iku wong kang urip kabeh. Dan kata musannif di sini, syekh kita, guru kita yaitu Al-Imamul Ajal Zahiruddin, seorang mufti dari para imam, yaitu Hasan bin Ali, yang terkenal dengan sebutan Marghinan. Intinya guru beliau ini membacakan syair, membacakan puisi kepadanya. Puisinya berbunyi al-jahiluna fa mauta qabla mautihim. Orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu itu maka ia dianggap mati sebelum datang ajal mereka. Jadi mereka hidup pun dianggap apa? Dianggap mati. Kenapa? Karena keberadaannya tidak memberikan kemanfaatan. Jadi adanya orang bodoh ini seperti tidak ada. Adanya orang bodoh ini seperti tidak ada. Seperti seonggok batu kata sampean ya. Kenapa? Tidak dirikan-rikan. Rekan-rekan. Apa ya? Keberadaannya ya tidak memiliki manfaat sama sekali. Justru terkadang keberadaannya malah memberikan dampak yang negatif, memberikan dampak yang kurang baik kepada masyarakat. Terkadang seperti itu. Sehingga bisa dikatakan keberadaan atau kehidupan mereka itu tidak berarti. Itu yang disebut dengan al-jahiluna fa mauta qabla mautihim. Mereka itu dianggap mati. Apalagi kalau sudah mati, ya tidak ada lagi sudah. Tidak ada orang yang menyebutkan apa karyanya, apa sumbangsihnya, tidak ada. Ya kalau sudah mati ya sudah, seperti ditelan bumi saja. Kalau orang tanya, ini makamnya siapa? Ini makam siapa ya? Makam anjing paling, gitu paling. Nah, kenapa? Karena dianggapnya sebagai penyakit masyarakat. Itu orang bodoh. Kebalikannya, wala alimuna, sedangkan orang-orang yang alim, para ulama, wa in matu, meskipun mereka itu sudah mati bahkan ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu, fa ahyaun, maka mereka tetap hidup. Ya hidup dengan karya-karyanya. Karyanya di kitab, satu misal mengarang kitab. Contohnya kitab ini, kitab Ta'limul Mutalim.
Nah, ini pengarangnya tetap dikenang ini sampai kapanpun. Artinya bahwa seakan-akan beliau ini sedang berada bersama kita, mengajarkan ilmu-ilmunya, tapi lewat kitab. Kita ngaji saat ini huruf per huruf, ini beliau ini mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita dapatkan. Itu orang yang punya ilmu seperti itu. Itu yang disebut dengan idza mata banu adamah in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, di sini ada yang bukan anak Adam. Anak Adam semua ya. In qata'a amaluhu illa min salas, maka amalnya itu akan terputus. Sudah, kalau mati ya tidak bisa lagi beramal atau mendapatkan pahala, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yantafi'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'ulah, atau punya anak soleh yang senantiasa mendoakan kepadanya. Jadi kalau yang pertama tidak bisa sedekah, kebetulan hidupnya pas-pasan, mau sedekah miliaran tidak punya, ya sudah. Alternatif kedua yaitu mempunyai ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan adanya kitab ini kita baca, kemudian kita tercerahkan. Oh, ternyata adab atau akhlak yang bagus itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka seakan-akan pengarang kitab ini sedang mengajari kita. Nah, ini mereka dapat langsung pahalanya. Atau enggak usah yang jauh-jauh dah. Kalau yang ini kan kitab, kita mau ngarang kitab kan masih jauh. Yang paling gampang saja, ilmu apapun yang kita ajarkan kepada orang lain dan orang lain ini memanfaatkannya, maka itu disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Satu misal, Azizah mengajarkan ilmu bela diri kepada teman-temannya. Nah, ketika teman-temannya ini kemudian mempergunakan ilmu bela dirinya dengan baik, kalau ada maling atau begal, akhirnya bisa membela dirinya. Orang sekarang itu lebih pinter bersilat lidah daripada bersilat secara ragawi. Maksudnya apa? Munabenta pinter. Munabenta pinter. Itu silat lidah itu namanya itu. Nah, tapi kalau disuruh ini sekalian, 2 sekalian, takut. Kalau di belakangnya, berani saya kalau cuman siapa gitu kan, 100 orang seperti itu saya ladeni. Itu ketika di belakang. Tapi ketika dia datang ada menciut ya. Kayak Kertanukar. Tahu Kertanukar sampean? Tahu Kertanukar? Kepompong. Kepompong yang kan biasanya menciut gitu kan. Kalau sampean pites biasanya itu di gini-gini dia. Kalau dalam bahasa Madura itu Kertanukar dabara dadaja gitu. Itu namanya Kertanukar. Nah, ketika Aziza ini mengajarkan ilmu bela diri kepada temannya, kemudian sama temannya digunakan untuk yang baik, kemudian temannya ini mengajarkan kepada anaknya, Aziza, naudzubillah min dzalik, suatu misal sudah meninggal, umurnya sudah tua, sudah meninggal, tapi ilmunya ini tetap digunakan. Maka itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Meskipun Aziza sudah meninggal, tapi dia senantiasa tetap mendapatkan pensiunan pahala. Jadi ibaratnya pegawai itu PNS, kalau sudah berhenti kan atau sudah pensiun kan tetap dapat gaji per bulan itu, pensiunan. Kayak orang meninggal ketika dia mempunyai ilmu yang bermanfaat, dia tinggal nunggu aja. Oh, ini murid-muridnya Mbak Lia sedang ngaji gitu kan. Mbak Lia tinggal nunggu aja itu. Gitu. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Jadi sampean satu misal merintis di sini bersama kita di sini merintis tahfidz, Mbak Lia merintis tahfidz di pondok ini. Maka sejauh pondok ini eksis, kemudian tahfidznya terus berjalan, maka Mbak Lia ini mendapatkan pahalanya, baik beliau itu ketika hidup ataupun
sudah meninggal. Satu misal, Mbak Aziza di sini memulai menginisiasi pengajaran bahasa Arab. Maka selama itu bahasa Arab diajarkan di sini, kemudian bisa bermanfaat kepada manusia yang lainnya, kepada santri-santri setelahnya, maka Mbak Aziza ini juga dapat pahalanya. Misal Mbak Zia mengadakan semacam sekolah kesehatan, mengadakan sekolah kesehatan di pondok ini, dan itu bermanfaat. Nah, ketika Mbak Zia ini sudah berhenti, sudah berkeluarga, dan kegiatan itu masih berjalan, maka ia tetap akan mendapatkan pahalanya. Bahkan mendapatkan pahalanya. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ya tinggal pilih sampean, mau ilmu yang bermanfaat, atau mau amal jariyah, atau mau anak yang soleh atau yang solihah. Yang paling gampang itu menurut saya ya ilmu yang bermanfaat itu. Kalau amal jariyah kan sampean harus kaya dulu, harus kaya untuk bisa membuat amal jariyah itu. Ya kalau kemudian amal jariyahnya terus dipakai. Kalau bangunan itu ya bangunan, sampean bangun masjid satu misal, sampai kapan sih masjid itu akan dipakai? Paling lama paling 100 tahun. Setelahnya ya udah dibongkar, udah selesai sudah. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat, sampean punya ilmu ngaji itu kan ya, bikin musola di rumahnya, kemudian sampean ajarkan anak-anak kecil itu sampai sampean tua, kemudian anak kecil ini tumbuh besar, sekarang kemudian mendirikan musola juga di rumahnya, mengajarkan anak ngaji lagi. Nah, begitu seterusnya sampai kiamat. Ini tidak akan pernah berkurang pahalanya kepada sampean, terus begitu. Itu kalau ilmu yang bermanfaat. Kalau anak soleh, ya anak soleh itu tidak bisa kita buat secara instan gitu kan, kayak sampean bikin Indomie, enggak. Prosesnya panjang bikin anak soleh ini. Ya kalau kemudian dia menjadi soleh, kalau ia menjadi toleh itu kebalikan dari soleh. Makanya sampean kalau dibilang tolihat sekali, tolih berarti sebaliknya itu, berarti bejat. Tidak segampang itu. Maka yang paling gampang adalah peluang untuk mendapatkan pahala dan terus menerus, yaitu dengan cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka pilih apa yang menjadi konsen sampean itu, kemudian coba dikembangkan. Yang bakat di dalam ngaji, hafal Quran, maka nanti pulang ya usahakan ilmunya tetap diamalkan, setidaknya buat diri sendiri dan juga kepada orang lain. Entah itu di rumahnya, tidak harus nunggu harus ada musola, harus ada pondok, enggak. Cukup di rumahnya, kemudian ajari kepada orang lain. Itu insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang konsen di dalam bidang videografi, atau misal bikin video, bikin konten, kemudian diajarkan ke orang lain. Orang lain bikin konten yang islami, kemudian banyak orang yang tercerahkan dengan konten itu, ya akan dapat pahalanya. Maka silakan bisa diinventarisir sendiri. Saya ini bakatnya di mana? Kemudian apakah bakat saya ini bisa dikembangkan apa enggak? Itu bisa dipikirkan seperti itu. Ini perbedaan antara orang yang bodoh dengan orang yang pintar, yang alim. Wa ansyadalan mucuakan syair na ing kita sapa Syekhul Islam Burhanuddin, Kiai Burhanuddin. Wa fil jahli laniku ing dalem bodho, qabalal mauti ing dalem saturunge mati.
iku mautun mati li ahlihi katuwi ahli bodho. Fa ajsamuhum mungko utawi jisimi wong kang bodho qabalal kuburi saturunge ten kubur iku kuburu ten kubur. Wa innam ra'an lan satuhune wong suwiji lam yahya kang ora urip sapa wong bil ilmi kelawan ilmu iku mayyitun mati. Walaisa lan ora ono iku lahu katuwi wong siji hinan nusyuri ing dalem mangsane tangi saking lali apa nusyuru urip. Ini ada syair juga yang dibacakan oleh Syekhul Islam Burhanuddin kepada pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Ya maknanya hampir mirip sih. Beliau berkata, wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi. Dan di dalam kebodohan itu, sebelum orang bodoh itu meninggal, maka yaitu mautun li ahlihi. Maka dianggap mati, ya kayak tadi itu. Maksudnya apa? Keberadaannya tidak memberikan manfaat. Nah, berarti orang-orang bodoh, apalagi sudah bodoh, jahat lagi. Bodoh, jahat, jelek, tujuan ngakan, ya kan? Ya gitu-gitu. Dianggapnya apa hidupnya itu? Dianggap hidupnya adalah sampah. Orang yang demikian itu biasanya apabila lahir maka akan ditangisi semua orang. Ketika orang jahat bodoh ini lahir, maka orang akan menangis semuanya. Kenapa menangis? Menyesal. Kok lahir anak semacam ini gitu kan. Anak setan bin iblis gitu. Sebaliknya ketika mati ia akan ditertawakan. Ketika ia mati orang senang semuanya, bersorak gembira. Oh, seakan-akan sedang orang tadi seakan-akan menang lotre gitu. Senang semuanya. Ketika ia mati maka semuanya akan senang. Oh, dulat matilah misal. Adalah matilah. Pokok-pokok mati satu seperti itu. Itu orang jahat. Sebaliknya kalau orang baik, apalagi kemudian pinter, sudah baik, pinter, kemudian suka menolong orang lain, rajin mengaji, rajin menabung, maka dia ketika dilahirkan orang akan senang. Ketika dilahirkan senang, alhamdulillah sudah lahir, ini adalah orang baik, gitu kan. Senang semuanya. Sebaliknya ketika ia meninggal, maka semua orang akan menangis, bersedih. Orang lain akan menangis bersedih. Mereka akan menyesal, aduh kenapa orang baik seperti ini kok meninggal. Makanya ada istilah mautul alim, mautul alam, mautul alimu, mautul alimi, mautul alam. Kematian orang alim itu seperti matinya alam ini. Makanya sampai lihat biasanya kalau orang alim yang meninggal, orang kiai satu misal, sampai lihat alam itu seakan-akan bersedih, seakan-akan bersedih. Sampai lihat langit itu gelap, turun hujan. Kenapa? Itu ekspresi alam ketika melihat ada orang alim yang meninggal. Nah, orang bodoh ini, orang bodoh plus jahat, fa ajsamuhum qablal kuburi kuburu. Maka meskipun mereka hidup, tetapi jiwa mereka itu seakan-akan adalah mayit yang dikuburkan di dalam jisim mereka, di dalam tubuh mereka. Jadi jiwa orang-orang jahat ini seakan-akan dihukumi mati sudah, seperti orang mati. Sedangkan kuburannya apa? Yaitu badan mereka sendiri. Jadi mereka keberadaannya dianggap ya tidak lagi memberikan manfaat.
Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun, dan sesungguhnya seseorang itu tidaklah hidup dengan ilmunya kecuali ia disebut sebagai mayyit. Artinya apa? Artinya ketika ia mempunyai ilmu dan ilmunya ini tidak dimanfaatkan, maka ia bisa dikatakan orang yang meninggal, sudah mayyit, kan? Apalagi tidak punya ilmu. Punya ilmu saja tidak dimanfaatkan, dianggap mayyit meskipun dia sudah hidup, masih hidup. Apalagi yang tidak punya ilmu. Walaisa lahu hinan nusyuri nusyuru. Dan ketika nanti mereka itu akan dibangkitkan, nanti kan kita semua manusia meninggal. Setelah itu akan dibangkitkan dari kuburnya. Nah, orang yang bodoh ini, yang tidak mempunyai ilmu ini, ketika mereka dibangkitkan, seakan-akan mereka tidak dibangkitkan. Kenapa? Karena keberadaan mereka sekali lagi tidak bermanfaat. Seperti itu. Paling hanya dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sampeyan tahu bahwa bahan bakar dari api neraka adalah manusia dan batu. Al-hijarah uiddat lil kafirin, akan dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Kenapa dalam ayat ini kemudian Allah memberikan informasi bahwa salah satu bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu? Kalau manusia jelas kan orang-orang yang membangkang akan menjadi menjadi bahan bakarnya itu. Ini api neraka, ini bukan api dunia. Sampai bayangkan api dunia saja kemarin di Gunung Semeru, kalau sampean lihat di YouTube ataupun di status WA teman-teman sampean, kan mulai ketemu itu korban-korbannya ya. Itu hanya abunya saja itu. Bukan apinya itu, masih abunya. Jadi abu vulkanik itu kemudian menutupi orang. Nah, ketika pagi kan kelihatan itu ininya. Dibuka masih panas itu abunya itu. Itu sudah matang gitu. Kelihatan tulangnya, kelihatan. Itu masih abunya itu, belum apinya, belum api Gunung Semeru itu. Itu masih api Gunung Semeru, bukan lagi api neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari siksaan api neraka. Maka sekali lagi manusia itu dilihat dari ilmunya. Cuman ilmunya ini apakah ilmu yang bermanfaat atau tidak? Karena kalau orang punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan ilmunya, ya sia-sia saja. Dia punya ilmu tapi ilmunya tidak dimanfaatkan. Dia tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu kan ilmu namanya. Dia tahu caranya sholatnya bagaimana, tahu dia. Cuman dia tidak lakukan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dia tahu cara baca Al-Quran yang baik, tajwidnya bagaimana dia tahu, tapi tidak dibaca, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Dia tahu bagaimana caranya, satu misal membuat kue, anggaplah membuat tahu wali, satu misal bikin tahu wali, tahu ilmunya, tapi kemudian ilmu itu tidak pernah dipakai, tidak pernah bikin tahu wali, itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Coba dimanfaatkan ilmu, kalau hanya sekedar tahu wali gitu kan, kemudian sampai manfaatkan betul, dikemas dengan baik, sampai jual dengan baik, pemasarannya dilakukan dengan baik, kemudian cita rasanya enak, pada akhirnya nanti sampean akan menjadikan produksi tahu wali itu menjadi sumber kehidupan sampean. Itu dari mana itu? Yaitu dari ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampean remehkan meskipun itu ilmu yang menurut sampean kecil. Cara membuat tahu wali satu misal. Itu kan mungkin bagi orang kan remeh gitu kan dia. Tapi kalau kita benar-benar mempergunakan semaksimal mungkin,
dengan baik, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Jadi sampean memandang ilmu yang bermanfaat itu jangan yang terlalu tinggi, harus ngarang kitab gitu kan. Kapan kita mau ngarang kitab ya? Masih jauh. Atau mungkin harus punya pondok, kemudian pondoknya santrinya harus banyak supaya mempunyai ilmu yang bermanfaat. Tidak. Dari hal yang kecil saja dulu. Dari hal yang kecil saja. Dan kami di sini mengusahakan ya seperti itu. Dari yang 3 ini, kemudian sampai nanti lulus dari sini pulang, kemudian mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan di sini. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Meskipun saya meninggal nanti, saya akan mendapatkan transfer pahala. Alhamdulillah dapat transfer pahala dari Aziza. Saya sudah meninggal padahal gitu kan. Kemudian alhamdulillah. Jadi mungkin ada pemberitahuan gitu kan, kayak e-banking gitu kan. Ada transfer pahala dari Zea, dari Lia. Tak lama setelahnya kemudian Zea, Lia, Aziza sudah meninggal juga gitu kan. Ketemu reunian di alam barzah satu misal. Kemudian dilihat lagi, ceding, saya, sampean, Lia, Mbak Aziza juga sama-sama mendapatkan pemberitahuan yang sama. Oh, ternyata mendapatkan ilmu pahala dari ilmu yang bermanfaat itu. Dari siapa? Dari muridnya sampean. Jadi meskipun saya tidak mengajarkan secara langsung murid-murid sampean itu, tapi tetap akan mendapatkan pahala. Begitu seterusnya. Sampai ilmu ini terus diajarkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk sebenarnya